adalah siswa dari kelas 12 MIPA 2. Sebelumnya perkenalan yuk sama teman-teman aku. Yang pertama ada Aini, si paling pintar di dalam kelas. Kemudian ada Sela, dia sekretaris andalan kita. Lalu ada Dinar, hai Dinar. Kemudian yang ini namanya Mauli. Hati-hati kalau hari Senin dia suka nagihin uang kas. Kemudian yang terakhir ada Rindu, si yang kejebak MIPA padahal maunya masuk IPS. Oh ya, kenalin juga, ini wali kelas kita. Namanya Ibu Nurhaliza. Beliau baik banget, suka dengerin cerita kita, terus suka bantuin kita juga tentang permasalahan-permasalahan yang ada di kelas. Dan yang terakhir, ini adalah guru BK kita, Ibu Ningsih. Coveringnya kelihatannya galak sih, tapi kalau udah cerita atau ngobrol sama beliau, receh banget orangnya. Seru deh pokoknya. Oh ya, ini kisah kita dari kelas 12 MIPA 2, si para pejuang universitas tahun 2022. Yuk ikutin cerita kita. Yang pertama, ada alkohol. Alkohol di kehidupan sehari-hari kita gunakan sebagai antiseptik. Sekarang ini kita gunakan sebagai hand sanitizer. Iya, guys. Kemudian ada ether. Iya. Kenapa ini? Kalian semua udah tahu belum mau masuk jurusan apa nanti? Gue sih udah tahu ya, gue mau masuk ke kedokteran hewan IPB insya Allah. Ih, keren Gue banget. juga sih rencananya mau ambil kesehatan masyarakat di UI. Keren. Gue juga kayaknya udah tahu sih mau masuk ke perawatan Poltekkes. Kalau lo Rindu mau ngambil jurusan apa? Nggak tahu sih, masih bingung, tapi kayaknya mau lintas jurusan deh. Wah, emang boleh ya kalau linjur gitu? Tahu gue sih boleh. Tapi ya itu, belajarnya kita materi sosum, bukan materi saintek. Jadi nanti yang materi-materi yang kita pelajarin di SMA nggak kepake. Yang kepake palingan cuma matematikanya doang. Gitu. Oh gitu. Ya males banget deh ya, belajar lagi dong dari awal kalau kayak gitu. Ya, makanya ambil saintek aja dulu. Tapi gue juga kayaknya mau lintas jurusan deh, sama kayak Rindu. Ngambil jurusan apa? UNJ Psikologi. Kenapa nggak ambil psikologi aja? Setahu gue saintek sosum bisa deh. Ya tapi masalahnya gue nggak boleh keluar sel. Gue boleh sih, tapi yang gue mau kebanyakan ada di sosum. Nah benar. Kalau gitu, coba deh besok kita diskusin aja sama Bu Liza gimana baiknya. Nah iya benar Oke. tuh. Besok ada pengarahan dari wali kelas sih katanya, jadi sekalian aja. Oke. Oke. Assalamualaikum, selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam. Ibu. Selamat pagi. Selamat Bu. pagi. Bagaimana kabar kalian? Pada masuk semua kan? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik Bu. Baik. Masuk semua Bu. Ada masuk semua. Alhamdulillah, senang sekali Ibu dengarnya. Tadi pagi, Ibu, wali kelas dan wali kelas 12 lainnya, serta kepala sekolah dan guru BK, melakukan rapat terkait SNMPTN yang sebentar lagi akan dilaksanakan. Ibu diminta sama kepala sekolah untuk bertanya kepada kalian semua mengenai program studi dan universitas yang kalian pilih. Ibu ingin tahu nih, apakah anak-anak di sini sudah mengetahui program studi dan universitas yang akan dipilihnya nanti? Saya sudah tahu, Bu. Rencananya saya mau ambil kesehatan masyarakat di Universitas Indonesia. Saya juga sudah tahu Bu. Saya mau masuk kedokteran hewan IPB. Saya juga sudah tahu Bu, insya Allah saya mau masuk ke perawatan di Poltekkes. Saya juga sudah tahu, tapi jurusan yang saya inginkan ada di sosum, Bu. Saya juga Bu, sama kayak Aini. Oh, Aini sama Rindu memang mau memilih jurusan apa? Saya ingin memilih jurusan psikologi UNJ.
Kalau saya mau jurusan hukum, tapi universitasnya belum tahu di mana. Baiklah. Ini sama Rindu sudah pernah melakukan konsultasi program studi dengan Bu Ningsih? Belum, Bu. Ibu. Oke, kalau belum, Ibu sarankan untuk melakukan konsultasi dengan Bu Ningsih. Nanti Ibu akan bantu menghubungi Bu Ningsih agar secepatnya kalian berdua bisa melakukan konsultasi. Baik, Ibu. Untuk konsultasinya datang langsung ke sekolah atau via Zoom ya, Bu? Via Zoom ya, karena kepala sekolah masih belum memberikan izin siswa untuk datang ke sekolah, kecuali untuk keperluan penting. Baik, Ibu. Sama-sama. Lalu untuk Dinar, Sela, dan Mauli, Ibu harap jurusan kalian benar-benar sesuai dengan keinginan dan potensi yang kalian pilih ya. Selain itu, orang tua kalian juga harus tahu program studi dan universitas apa yang kalian pilih agar tidak terjadinya penyesalan di kemudian hari. Baik, Bu. Baik. Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Ini Rindu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pagi, Ibu. Bu. Gimana kabar kalian berdua? Alhamdulillah, baik, Bu. Alhamdulillah kalau kalian berdua semuanya sehat. Kalau begitu kita mulai saja ya konseling hari ini. Jadi hari ini kalian berdua bisa menceritakan permasalahan apa yang sedang kalian alami, kemudian nanti kita diskusikan bersama mencari alternatif yang sekiranya nantinya dapat kalian terapkan. Oke, untuk cerita hari ini mungkin bisa dimulai dari Rindu dulu kali ya. Silakan Rindu, bagaimana? Jadi gini Bu, bapak saya kan seorang pengusaha dan mama saya seorang dokter. Sejak kecil saya selalu diatur sama mama saya mengenai pendidikan dan papa saya tidak peduli. Yang papa saya peduliin hanya perusahaannya. Pas SMA, saat saya mau masuk jurusan IPS, mama saya melarang saya dan meminta saya untuk masuk ke jurusan IPA agar bisa menjadi dokter seperti mama saya. Ternyata jurusan IPA tidak sesuai dengan diri saya. Saya kesulitan dalam hitung-hitungan sehingga nilai matematika dan fisika saya pas-pasan. Selain itu, dalam pelajaran biologi dan kimia, saya belajar hanya pas mau ulangan aja. Saya lebih senang saat pelajaran peminatan seperti ekonomi dan geografi. Oleh karena itu, saya ingin memilih jurusan hukum atau enggak jurusan manajemen bisnis gitu, Bu. Seperti itu. Kalau begitu, apakah mama kamu udah mengetahui tentang keinginan kamu ini sebelumnya? Mama saya belum tahu, Bu. Saya takut menceritakannya karena pasti beliau akan bersikeras ingin saya menjadi dokter. Baik, Ibu dapat mengerti perasaan kamu. Kalau gitu, Ibu ingin bertanya kembali. Apakah di dalam Saintek itu sendiri ada prodi yang kamu minati? Ada sih, Bu. Kalau misalnya nanti saya tidak bisa ke Sosum, saya ingin coba jurusan geografi soalnya beberapa hari lalu saya searching mengenai jurusan geografi dan ternyata jurusan geografi masuk ke jurusan Saintek. Kita cari rekapan Rindu. Oke, ada. Kalau Ibu lihat di sini, geografi itu kan masuk ke mata pelajaran peminatan ya, dan nilai kamu di geografi juga bagus, rata-rata 80 bahkan sampai ke nilai A. Kalau begitu coba nanti malam saat Rindu lagi santai nih sama mama, karena kan kalau misalnya kita lagi berduaan gitu mungkin bicara dari hati ke hatinya itu bakal lebih sampai seperti itu. Jadi
pas rindu nanti malam setelah mama selesai kerja, selama bersih-bersih, pas mama lagi nonton TV misalnya, rindu deketin, rindu ngobrol sama mama, cerita dulu nih, kalau misalnya rindu punya kuota SNM, kemudian rindu itu pengen masuk ke jurusan geografi ataupun jurusan sosum, dibicarakan baik-baik sama mama. Kemudian cerita juga sama mama kalau misalnya di Saintek ini sendiri untuk ekonomi, untuk kimianya, untuk fisikanya, rindu itu nggak sanggup dan rindu lebih suka sama mata pelajaran seperti geografi dan ekonomi. Mungkin dengan menceritakan ketidaknyamanan rindu, kemudian menceritakan keminatan rindu di prodi yang lain, mungkin mama bisa mempertimbangkan nantinya, karena bagaimanapun kuliah itu adalah pendidikan jangka panjang ya, apalagi yang namanya kita sudah mendapat gelar sarjana, kalaupun kita mau keluar dari jalur itu kan agak sulit ya, lebih baik kita berada di jalur tersebut. Jadi untuk menghindari rindu salah jurusan, untuk menghindari tekanan-tekanan yang besar saat sedang berada di kuliah nanti, sebaiknya kita kata dulu dari sekarang, kita bicara dulu sama mama. Bagaimana Rindu? Baik, Ibu akan saya coba. Baik, kalau begitu. Nanti ketika SNM, kalau misalnya Rindu udah punya izin dari mama, boleh dicoba untuk daftar di jurusan geografi ya. Ibu berdoa semoga Rindu dapat diterima di jurusan geografi. Lalu kalau misalnya nanti Rindu mau coba masuk ke manajemen bisnis atau jurusan hukum, Rindu bisa mencoba untuk saat ujian di SBMPTN atau ujian mandiri ya. Karena kalau misalnya ujian SBMPTN dan ujian mandiri itu nggak ngelihat dari rapot, tapi melainkan ujian-ujiannya. Kalau begitu nanti Rindu belajarnya harus lebih giat, karena mau nggak mau kita belajar dari nol jatuhnya, karena kan SBM ini meliputi segala pembelajaran yang ada di sosum. Maka dari itu, kalau misalnya memang Rindu merasa bahwa sosum ini adalah yang benar-benar Rindu minati, Rindu juga mendapat izin, maka Ibu berharap nantinya ke depannya Rindu bisa belajar lebih baik, dan Ibu akan mendukung keputusan Rindu agar bisa sampai pada jurusan yang tepat. Oke? Paham ya? Paham, Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu. Baik. Gitu. Sama-sama Rindu. Kalau gitu sekarang kita gantian Aini yang cerita. Gimana Aini? Apa permasalahannya? Saya kan emang senang mempelajari kayak psikologi gitu tentang kejiwaan manusia, sama suka nonton drama Korea yang tentang psikologi gitu. Nah, terus saya juga udah pusing sama pelajaran IPA kan Bu, kayak matematika, fisikanya gitu. Jadi saya mau coba untuk ngambil jurusan psikologi UNJ. Kenapa saya ngambil UNJ? Karena deket dari rumah kan. Terus juga psikologi kayaknya lebih cocok untuk saya dibandingkan jurusan yang ada di Saintek. Tapi ya itu Bu, ternyata jurusan psikologi UNJ cuma bisa untuk sosum kan, sedangkan saya kan Saintek gitu Bu. Baik, setahu Ibu ada beberapa universitas yang menerima jurusannya itu Saintek kok, Saintek Sosum. Sebentar, Ibu lihat dari data yang sebelumnya. Kalau misalnya untuk Saintek sendiri yang jurusan psikologi ya, itu ada di Universitas Pajajaran, kemudian ada di Universitas 11 Maret, Hasanuddin, Andalas, dan Sriwijaya. Cuman sayangnya ini ada di luar kota semua ini. Nah, saya sedangkan nggak dibolehin Bu keluar kota sama mama. Tuh. Udah pernah didiskusikan belum sama orang tua kalau misalnya Saintek psikologinya itu ada di luar kota? Banyak loh padahal peluangnya. Ya, saya juga sudah diskusi sama mama sama ayah. Terus saya juga sudah diskusi perihal nilai saya yang ibaratnya bagus untuk masuk ke psikologi jurusan psikologi yang ada di universitas tersebut. Tapi ya gitu kata mama masih belum bisa ngelepas, sama masih khawatir, terus sama masalah biaya sih Bu, kalau misalnya ngerantau takut biayanya nggak cukup gitu Bu.
Baik, kalau gitu di Saintek sendiri nih, selain psikologi, ada yang kamu minati nggak? Karena kalau misalnya Ibu lihat nilai kamu dari semester 1 sampai semester 5 itu bagus, kemudian kamu juga pernah ikut Olimpiade Fisika, itu berarti kan kamu punya kemampuan yang di Saintek ini. Nah, kira-kira kalau misalnya pure Sainteknya aja, nggak ada psikologinya, ada nggak yang mau kamu ambil prodinya? Sebenarnya ada sih, Bu, ini juga gara-gara drakor ya. Jadi saya juga selain demen nonton drakor yang tentang psikologi gitu, saya juga suka nonton drakor kedokteran gitu. Jadi pengennya sih pengen masuk ke jurusan keperawatan, kedokteran atau enggak kesehatan gitu, Bu. Baik, Tapi ya sebenarnya itu, tapi ya Bu, itu. biayanya kemahalan. Oke, gitu. Sebenarnya kalau biaya ya, Ain, kita tuh nggak usah khawatir karena kalau misalnya Ibu lihat dari jejak kamu selama di sekolah ini, sertifikat kamu 5 dan itu masuknya ke kategori nasional rata-rata. Kemudian semester 1 sampai semester 5 kamu juga bagus, jadi kemungkinan untuk beasiswa-beasiswa yang bisa kamu ikutin itu banyak ya, seperti KIP, kemudian KJMU, dan beasiswa lainnya seperti yang dari Bank Mandiri, itu bisa nanti Ibu akan berikan beberapa referensi ya untuk kamu ikuti. Jadi kalau misalnya nanti butuh data-data lain, kamu bisa menghubungi Ibu jika kamu ingin mendaftar. Jadi Ibu saranin kita coba dulu jurusan kesehatannya seperti kedokteran, kesehatan masyarakat, gizi, kesehatan lingkungan, dan jurusan kesehatan lainnya. Karena jika Ibu lihat kamu punya kemampuan di sini, kamu juga masih bisa menyanggupi. Kalau urusan biaya kita masih bisa jalan alternatif yang lain seperti itu. Tapi saya takut gak terima, bukan soalnya kesehatan tuh kan saingannya banyak. Jangan pesimis dulu, kan kita belum nyoba, SNM juga baru dimulai kan. Kalau Ibu sih doanya ya, kamu bisa diterima. Nanti kita cari informasi tentang jurusan kesehatan ya, kayak daya tampungnya, peluang lolosnya, dan nilai untuk keterima di jurusan itu. Kalau untuk SNM sendiri, mungkin Ibu bisa bantu dengan memberikan nilai-nilai dari kakak kelas yang udah keterima di jurusan kesehatan, karena kebetulan tahun kemarin itu cukup banyak ya, ada yang keterima di UI juga, ada yang keterima di UNPAD juga, ada yang keterima di ITB, mungkin nanti bisa jadi pertimbangan kamu. Kemudian untuk nantinya kalau misalnya SBM atau mandiri, karena kamu juga udah sainteknya 3 tahun, mungkin itu nanti akan memudahkan kamu saat ujian seperti itu. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Ibu. Sama-sama. Kalau begitu, Ibu berharap kalian bisa memilih program studi yang sesuai sama potensi, minat, dan kemampuan kalian, supaya nantinya kalian itu nggak salah jurusan, nggak tertekan saat kuliah, ataupun berhenti kuliah karena tidak mampu melanjutkan kuliahnya. Jadi untuk Rindu, kesimpulan hari ini nanti coba bicarakan sama Mama ya. Kalau misalnya Rindu butuh bantuan dari Ibu, bisa bicara sama Ibu, nanti Ibu bertemu sama orang tua Rindu untuk membicarakannya. Dan kemudian untuk Aini, nanti Ibu akan memberikan informasi-informasi tentang beasiswa yang mungkin bisa dipertimbangkan karena sudah banyak beasiswa yang dibuka untuk tahun ajaran ini. Bagaimana? Apakah masih ada yang ingin ditanyakan perihal program studi kalian? Saya sudah cukup, Ibu. Nah, saya juga, Bu. Baik, kalau sudah dirasa cukup, Ibu akan tetap pertemuan siang hari ini. Jika nanti kalian sudah mengetahui jurusan dan universitas apa yang kalian pilih, kalian boleh konsultasikan kembali sama Ibu. Nanti Ibu akan memberikan informasi lebih jelasnya dan masukan untuk kalian. Baik, Ibu. Terima kasih banyak ya, Bu. Baik, Ibu. Terima kasih banyak. Sama-sama, Ibu akhiri pertemuan hari ini ya. Semoga dari pertemuan ini ada pelajaran yang dapat kalian ambil. Terima kasih banyak dan mohon maaf atas perkataan Ibu yang menyinggung kalian. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, Ibu. Terima kasih banyak, Bu. Hello. Gak berasa udah selesai aja nih kisah kita. Setelah konseling waktu itu,
Aini berhasil mendapatkan beasiswa yang dapat memenuhinya sejak semester 1 sampai dengan lulus kuliah. Kemudian Rindu sudah diterima loh di jurusan geografi. Gak hanya mereka berdua, kita yang lainnya juga sukses kok. Ini dia datanya. Gimana? Keren kan? Iya dong. Maka dari itu, kalian jangan pernah ragu ya untuk cerita sama guru BK kalian. Karena mungkin dari konseling itulah kalian dapat menemukan pemecahan masalah kalian lewat berbagai hal-hal alternatif yang akan disediakan oleh guru BK kalian. Jangan ragu juga untuk meminta bantuan kepadanya. Karena dari guru BK kita dapat mendapatkan informasi-informasi yang relevan. Kemudian kita juga akan dibantu untuk memperkuat keyakinan kita sehingga kita dapat mencapai apa yang kita inginkan. Baiklah, segitu aja kisah kita. Semoga kisah kita bisa bermanfaat dan memotivasi kalian semua ya. Terima kasih. See you.